Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah wa bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jamaah Jumat, khatib mengingatkan kembali, di tengah kesibukan kita, di tengah kemajuan teknologi, mari kita tetap istiqomah menjaga, memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berpandai-pandai menjaga, memperkokoh keimanan kepada Allah di zaman kemajuan teknologi ini, maka iman kita sangat mudah untuk diruntuhkan. Oleh sebab itu jamaah Jumat, mari kita senantiasa menjaga keimanan itu. Salah satu langkah kita menjaga, memperkokoh keimanan kepada Allah, al-imtithalu awamirillah. Istiqomah kita melaksanakan perintah Allah. Karena pupuk dari iman itu adalah istiqomahnya kita melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hama dari iman itu adalah perbanyaknya kita atau banyaknya kita melakukan perbuatan maksiat. Semakin banyak maksiat yang kita perbuat, maka iman kita semakin lemah. Semakin banyak kita beribadah, maka insya Allah iman kita akan semakin kuat. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibadah dalam Islam tidak berat. Salat hanya 5 kali sehari semalam. Dan waktunya juga enggak panjang. Paling lama 5 menit setiap salat. Itu ibadah pokoknya. Yang kedua, puasa misalnya. Puasa setahun sekali. Setahun sekali puasa di bulan suci Ramadan. Dan itu sudah kita lakukan juga, tidak terasa berat. Zakat juga demikian, juga tidak terasa berat.
termasuk juga ibadah lanjutannya, penyempurnanya ibadah haji pun sebenarnya kita lihat tidak merasa berat kalaulah kita sudah mampu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi kendala bagi kita untuk istiqomah melaksanakan ibadah itu, iblis ini sudah direkomendasikan oleh Allah untuk senantiasa mengganggu kita. Iblis itu sudah ada surat izin dari Allah, ada SK-nya dari Allah, untuk bagaimana mengganggu kita, membawa kita, menghanyutkan kita dalam kesesatan. Tapi Allah juga membatasi, illal mu'minun, kecuali orang-orang yang imannya benar-benar kokoh dan semakin kuat. Jadi jamaah Jumat itu diserahkan kepada kita sebenarnya. Oleh sebab itu, khatib tidak henti-hentinya mengajak kita memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan khutbah yang ingin khatib sampaikan pada saat ini adalah terkait dengan memperkokoh keimanan. Apa pesan pertama? Allah berfirman untuk kita di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Surat Al-Fatihah itu artinya surat pembuka. Di awal surat pembuka ini Allah buka juga dengan kalimat pujian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin membuka pintu rahmat Allah, kalaulah kita ingin membuka pintu kasih sayang Allah, kalaulah kita ingin membuka pintu pertolongan Allah, maka pertama yang harus kita lakukan, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang memelihara alam semesta. Bagaimana kita memuji Allah? Ini pertanyaannya. Jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita memuji Allah itu memfungsikan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Contoh, mulut ini kita pergunakan untuk memuji Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita. Di antaranya tasbihnya subhanallah, takbirnya Allahu akbar, tahmidnya alhamdulillah, dan seterusnya. Semua kalimat pujian, kalimat zikir yang keluar dari mulut kita berarti secara tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memfungsikan mulut. Lanjut lagi, punya mata. Mata ini fungsikan juga untuk memuji Allah. Bagaimana mata memuji Allah? Pergunakan mata melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Supaya apa? Supaya muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, akan kuasa Allah atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mangkunyo kalau punya mata dipagunon untuk mencari ayat-ayat Allah. Kalau yang tertulis bagaimana? Kitabul Quran. Al-Quran tertulis. Baca Al-Quran. Al-Quran banyak di masjid. Tapi sayang seribu sayang, ada di masjid Al-Quran yang plastiknya belum terbuka. Boleh dicek. Ada sebagian masjid Al-Qur'annya plastiknya belum dibuka. Ini tanda apa? Tanda belum dibaca. Padahal sudah dicetak bagus-bagus, sudah rapi cetakannya, sudah ada surat izinnya, sudah ada pentasbihnya, tapi sayang Al-Qur'an dicetak banyak-banyak, namun pembacanya justru tidak ada.
Ini nyata, terjadi dan boleh dicek di mana saja. Oleh sebab itu jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mata kita ini sehat, pergunakan untuk melihat ayat-ayat tertulis Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang kedua namanya ayat kauniyah, ayat ciptaan. Apa peristiwa alam yang terjadi, jadikan itu sebagai pelajaran. Gempa bumi terjadi, jadikan itu pelajaran. Karena itu ayat Allah, tapi dalam bentuk kauniyah, peristiwa yang terjadi. Alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada air laut, ada darat. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik laut ataupun darat, mereka patuh dan taat kepada Allah. Padahal laut tidak pernah berpikir, karena memang tidak ada otak. Bumi tidak pernah berpikir, karena memang tidak ada otak. Tapi bumi, laut, tumbuh-tumbuhan, mereka sangat patuh kepada Allah. Terus kenapa kita yang diberi otak, kita diberi kemampuan berpikir, justru kadang lebih ingkar daripada makhluk-makhluk yang lain? Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah menggariskan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam bentuk yang sangat bagus dan sempurna. Tapi ada kalanya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka justru asfala safilin, menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa mereka menjadi makhluk yang paling hina? Karena manusia itu tidak memfungsikan fungsi dari seluruh anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang anggota tubuh yang diberikan oleh Allah dipergunakan untuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya manusia kadang-kadang jatuh derajatnya lebih hina daripada hewan, atau disebut juga dengan bahasa yang sangat kasar adalah binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti hewan, binatang yang melata, kata Allah. Bal hum adol, bahkan ada yang lebih dari binatang. Ketika tidak ada lagi hati nurani kemanusiaan, maka dia sejatinya adalah hewan yang melata di muka bumi ini. Dia adalah sejatinya adalah binatang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bahasa Atib, tapi memang bahasa Al-Qur'an. Ketika kita manusia sudah tidak punya hati nurani, memperlakukan manusia yang lain dengan tidak kemanusiawian lagi, berarti dia adalah hewan yang melata. Dan hari ini sudah kita saksikan fenomena alam itu terjadi di mana-mana. Termasuk yang sedang viral kini tingkat dunia, Sumatera Barat, yang terjadi di kayu tanam. Itu adalah merupakan salah satu bentuk bahwa akan terjadinya manusia lebih hina dari binatang. Dan itu bisa kita saksikan di media. Jemaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsikanlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat mata ini, untuk kebaikan. Yang kedua, pesan Allah untuk kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Siapapun manusianya, baik dia menjalankan perintah Allah, baik dia beriman kepada Allah, atau baik dia sudah memperlakukan manusia yang lain seperti memperlakukan hewan, tetap Ar-Rahman, Allah kasih juga dia nikmat. Coba bayangkan, Allah Maha Pengasih. Pelaku dosa besar misalnya, minum khamar, mabuk narkoba, dikasih juga nikmat oleh Allah. Pezina, dikasih juga nikmat oleh Allah. Pembunuh, dikasih juga nikmat oleh Allah. Orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah pun dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rahmannya Allah,
tidak pernah pilih kasih. Semua kita bisa menikmati cahaya matahari, semua kita bisa menikmati udara yang segar, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kasihnya Allah di dunia terbatas. Tapi ada satu yang tidak terbatas, Ar-Rahim, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar ketika hidup di dunia dia beriman kepada Allah, sampai akhir hidupnya tetap beriman kepada Allah, maka nanti sampai akhirat sayangnya Allah tetap Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu, jaga iman kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita masuk ke liang lahat, menjadilah mukmin yang dalam kondisi taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin fi aynal makan wa fi ayil makan wa fi Palestin wa fi baldatina Indonesia wa fi madinatina Padang bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alha niya kurnia sari min husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha waj'al matwaha niya kurnia sari fi jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahlaha niya kurnia sari. Allahumma ij'al ahlaha niya kurnia sari. Allahumma ij'al ahlaha niya kurnia sari minas sabirin 'alal musibah wal istiqamah bil ibadah bi haulika wa bi quwwatika wa bi inayatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.